Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Selamat hari raya kita. Selamat Natal ya. Tetap semangat ya. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, untuk menyambut Tuhan Yesus datang ke dunia, menebus hidup kita ya, mengubah hidup kita. Amin. Ya, saya ingin katakan sekali ya, Yesus datang mengubah jalan hidup kita. Katakan dengan bersama-sama, Yesus datang mengubah hidup saya. Lebih semangat lagi. Siapa mau dimakan? Ya, Yesus datang mengubah hidup saya. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Semua saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita masuk ke Roh Kudus, mari kita ambil saat sejenak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dahara Yesus kuasa Tuhan. Haleluya. Dahara Yesus menghidupkan kami. Dahara Yesus membuat hidup kami. Hidup kami Bapak. Kami serahkan seluruh pikiran kami hanya kepada kuasa-Mu mengurapi hidup kami. Kami percaya Bapak, pada saat ini kami datang kepada-Mu. Segala macam persoalan permasalahan pergumulan hidup kami, kami percaya Kau dapat mengubah hidup kami. Sehingga hidup kami berada kemenangan, ketenangan, sukacita selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita katakan pujian saat ini. Saat ini.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan Saudara dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah antar kami Tuhan tiba di tempat ini dengan selamat.
Satu kerinduan kami Tuhan, saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu, karena kami tahu di saat hari ini Tuhan kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Bapa, di mana kami seluruh umat-Mu yang berada di dunia ini Tuhan boleh bersuka cita Tuhan, bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah sukacita Natal, damai Natal mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Terima kasih ya Bapa, jika kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, bukan karena kepandaian kami menjaga hidup kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih Tuhan yang selalu mengalir dan Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas dengan apa yang ada pada kami, tapi saat ini kami mau bersyukur, mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian, pemain musik, operator proyektor, dan juga pengedar kantong kolektor, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Mari Allah Roh Kudus. Engkau mengurapi dari tempat jamaah tinggi, sehingga pelayanan pada pagi hari ini adalah pelayanan yang diberikan dengan penuh sukacita dan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Teristimewa ya Bapa, seluruh sudah jemaat yang hadir Tuhan saat ini dari berbagai tempat Engkau kumpulkan di tempat ini ya Bapa, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu juga turun atas kami semuanya ya Bapa, sehingga kami bebas leluasa membebaskan roh kami untuk bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, saat kami beribadah kami tahu ada kuasa yang tidak senang dengan jalannya ibadah kami. Kami mau satukan hati kami tolak, kami tenggelam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi kuasa setan, kuasa roh pengganggu yang mengganggu hati pikiran kami, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hanya mengundang satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sudah di saat kami memanggil nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau beri kepada kami hati seorang hamba, hati yang mau dengar dan hati yang membebaskan roh untuk memuji memuliakan nama-Mu, sehingga kami semuanya Tuhan saat kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, seluruh doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Luar biasa ya. Siapa merasakan hadirat Tuhan? Luar biasa. Saya percaya kalau Ibu merasakan hadirat Tuhan, terobosan terjadi kepada Bapak Ibu. Amin. Segala penyakit pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Sukacita pasti kita alami. Amin. Mari kita angkat lagu biar segala puji syukur. Kami mau
percaya ketika kita selalu mengucap syukur, berkat selalu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari semangat. Amin. Mari kita sambut raja kita ya. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa ya. Dia sanggup mengubah hidup kita. Amin. Ayo, semua saya undang pada waktu berdiri yang bersemangat ya. Saya percaya ketika kita bersemangat dalam nama Tuhan, kita menyerukan nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu datang sini semua akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan lakukan pujian. Mari kita sambut sang Raja. Haleluya. Untuk kami. Haleluya.
Kau menerima dalam tubuh kita ini. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami ingin mendengar sabda firman. Mari kita siapkan kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita akan melakukan ujian. Mulainya adalah firman. Kehadiran-Mu membawa perubahan di dalam hidup kami. Kehadiran-Mu membawa terang di dalam jalan-jalan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kehadiran-Mu hidup kami boleh diubahkan. Oleh karena kehadiran-Mu Tuhan, kami mengalami damai, kami mengalami sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mu bimbing, Mu tuntun, penuhi kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Biarlah hamba boleh berkata-kata seizin dengan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang ada. Supaya setiap firman juga bisa diterima dengan baik.
Di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kami boleh terima firman Tuhan bersama-sama. Mari saudara semua dikatakan, yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan itu. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan, saudara. Ya, pada hari ini tidak terasa tidak terasa kalau kita sudah di akhir minggu tahun 2020. Ya, terasa apa tidak terasa, saudara? Ya, kayaknya jauh 1 tahun itu, saudara. Tapi begitu sampai hari ini, ternyata 1 tahun tidak lama. Dulu pada waktu saya bekerja, saya menunggu umur 55 tahun, rasanya lama sekali. Tapi sebenarnya bukan yang 55 tahun ini, ketika saya menunggu waktu tinggal 3 hari saja, terasa 30 tahun. Oh Tuhan, kayaknya kok lama sekali. 3 hari ada. Saya menunggu waktu 3 hari saja. Besok tinggal 2 hari. Semakin tinggal 1 hari lama sekali. Tapi begitu sampai hari ya, puji Tuhan. Oh ternyata yang terasa 30 tahun terasa dekat sekali. Ya, Natal ke tahun baru itu 1 minggu. Tapi kalau tahun baru ke Natal itu satu tahun, bukan 1 minggu. Ya. Puji Tuhan, saudara. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Saya juga banyak wajah-wajah baru. Selamat datang ada di gereja sini bersama-sama dengan kami. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan jika Bapak Ibu saudara ada di tengah kami. Ya, luar biasa. Saya menyapa dengan penuh sukacita. Selamat datang dan selamat Natal tentunya, dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saya berharap tema yang diusung oleh PGI termasuk gereja kita itu bisa membawa kita menyongsong tahun baru 2023. Ya, di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sekali lagi saya sampaikan, firman Tuhan ini sudah sangat familiar karena hampir di semua gereja ini juga yang dibahas. Ya, ini juga yang disampaikan. Nah, Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Secara spesifik memang diambil dari ayat 12. Ya. Ayat 1 firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan pertanyaannya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menurut mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bor. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau potong dari ayat 8 ya, ayat 8 saudara. Herodes bertemu dengan orang-orang Majus. Ya. Herodes ini berkata kepada mereka, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi saat orang-orang Majus ini datang di Bethlehem, di Yerusalem, ya, membuat Herodes ini kaget, saudara dia ketemu sama orang-orang Majus itu dan berkata kepada mereka, selidiki. Dan ahli-ahli nujum atau orang-orang Majus ini mendengarkan perintah Herodes. Ia lalu pergi. Mereka melihat bintang yang sama yang telah dilihatnya di timur di negerinya pada waktu itu. Mereka mengikuti bintang itu, berjalan di depannya dan berhenti di atas tempat anak itu ada. Mereka sangat bergembira melihat bintang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, setelah orang-orang Majus ini bertemu dengan Herodes atau orang-orang di Yerusalem, orang-orang Majus ini menemukan bayi Yesus. Orang-orang Majus ini setelah menemukan bayi Yesus, dia tidak kembali kepada Herodes. Padahal Herodes sudah berkata, kabarkanlah kepadaku kalau kamu sudah menemukan bayi Yesus. Tetapi orang-orang Majus setelah menemukan bayi Yesus, dia tidak kembali kepada Herodes untuk memberitahukan tentang anak ini. Karena Allah telah memperingatkan orang-orang Majus ini dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Ya, Allah telah memperingatkan kepada mereka, orang-orang Majus, jangan kembali kepada Herodes. Itu sebabnya orang-orang Majus ini pulang lewat jalan lain. Ya, lewat jalan lain. Saudara, apa yang dialami oleh orang-orang Majus ini, saudara, pernah dialami oleh para rasul pada waktu itu. Kalau orang-orang Majus ketemu dengan Herodes, kalau para rasul pada waktu ketemu orang-orang ahli-ahli agama dan diperhadapkan kepada mereka. Para rasul pada waktu itu ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap, diperhadapkan di depan yaitu mahkamah agama. Itu para rasul. Imam-imam besar pada waktu itu melarang keras para rasul untuk memberitakan firman Tuhan, melarang keras untuk memberitakan tentang Yesus. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu, mereka menjawab dengan tegas. Rasul-rasul pada waktu dengan tegas dia katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita lihat saudara, orang-orang Majus ini dia lebih taat kepada Allah daripada kepada Herodes. Ini saudara, ya. Rasul-rasul pada waktu itu, saudara, seperti rasul-rasul, seperti orang-orang Majus yang lebih taat kepada Allah daripada kepada Herodes. Demikianlah para rasul pada waktu itu, mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada imam-imam
Ini perlu keberanian, saudara. Perlu keberanian. Bagaimana dengan kita sebagai anak? Bagaimana kita sebagai warga negara? Dan bagaimana kita sebagai bawahan ketika di dalam perusahaan kita juga memiliki yang namanya seorang pimpinan. Bagaimanapun juga saudara semua di dalam Tuhan, kita harus taat kepada Allah. Meskipun terkadang kita harus berhadapan dengan orang tua sendiri. Meskipun kita harus bertentangan dengan orang tua kita sendiri. Meskipun di dalam pekerjaan kita harus berbenturan dengan pimpinan kita sendiri. Meskipun kadang-kadang di dalam keluarga suami istri juga terjadi benturan, tetapi tetap taat kepada Allah. Karena inilah ketaatan yang benar yang diharapkan oleh Allah dari setiap anak-anak yang terkasih. Banyak anak-anak saudara sering salah di dalam memahami ketaatan kepada Allah maupun juga kepada orang tua. Nah saudara, tentu kita mau seperti orang-orang Majus dan para rasul yang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Kita ingin seperti mereka, orang-orang Majus. Kalau saja orang-orang Majus tidak taat kepada pimpinan Allah, dia tentu sudah kembali kepada Herodes. Tapi karena dia mendengar akan peringatan Allah, dia lewat jalan. Pada mulanya orang-orang Majus ini tidak tahu kenapa dia harus lewat jalan lain. Dia tidak ngerti. Ya. Tetapi kita tahu bahwa tujuan dari semua itu untuk menyelamatkan, yaitu daripada murka atau ancaman daripada Herodes. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, taat kepada Allah dibandingkan dengan taat kepada manusia itu bukan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh sebab itu perlu yang namanya kecerdasan rohani, kepekaan rohani. Ya, kita perlu hal-hal yang demikian sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan, yang kudus, yang memang harus diutamakan di dalam kehidupan kita. Ini yang saya sampaikan tentang kita perlu yang kecerdasan rohani. Dan orang-orang Majus ini tahu akan hal itu. Dia bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Di dalam Roma 12 ayat 1 juga dikatakan supaya manusia juga dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Yesus pun dalam ajarannya berkata, jangan takut pada mereka. Ya. Jangan takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, yaitu manusia. Dengan kata lain, jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Matius 10 ayat 28. Jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Nah, ini memang pilihan yang sulit, saudara. Nah, seringkali tindakan kita itu salah. Seringkali kadang-kadang apa yang kita lakukan itu salah ketika apa? Hormat atau taat kepada orang tua. Menurut Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan 3, hormat kepada orang tua itu sangat-sangat penting. Ya. Efesus pasal 6 ayat 2 sama 3 itu penting. Tetapi meskipun perintah menghormati orang tua merupakan perintah yang penting, tetapi kita bagaimanapun juga harus lebih taat kepada Allah dari pada manusia. Orang tuamu juga manusia.
Seperti tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 ya. Orang tua harus dihormati, iya. Menghormati orang tua penting, iya. Tetapi hormat kepada Tuhan, taat kepada Allah itu juga lebih utama. Ketaatan kita kepada Allah tetap harus kita lakukan dengan sikap hormat kepada orang tua. Jadi ketaatan kita kepada Allah kita lakukan itu, ya, kita lakukan itu adalah dengan sikap hormat, sopan kepada orang tua. Saya kasih contoh saudara, Yonatan itu adalah teman baik Daud. Dia tahu kalau Daud itu tidak bersalah. Dia juga tahu bahwa ayahnya ingin mencelakai Daud. Yonatan tahu kalau Daud temannya ini akan dicelakai oleh ayahnya. Karena apa? Perasaan dengki dari ayahnya, perasaan yang tidak senang terhadap kesuksesan Daud. Jadi orang tua daripada Yonatan ini tidak senang melihat kesuksesan Daud, sehingga membuat Daud itu menjadi populer dalam pandangan orang-orang Israel. Sehingga orang tua daripada Yonatan tidak senang. Yonatan tahu bahwa ayahnya membenci Daud. Yonatan tahu bahwa ayahnya ingin mencelakai Daud. Saudara semua di dalam Tuhan, Yonatan adalah orang yang takut akan Allah, yang taat akan Allah, seorang anak yang taat akan Allah. Dia tahu menghormati ayahnya, dia tahu menghormati orang tuanya, tapi dia jauh lebih taat kepada Allah kalau ayahnya tidak benar. Ia berterus terang membela Daud. Dia terus terang membela kebenaran daripada Daud. Terang-terangan. Walaupun dia benturan dengan ayahnya, benturan dengan orang tuanya, tetapi karena dia pilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Ini saudara. Ia juga tidak mau mengingkari janjinya dengan Daud. Ia berhadapan dengan ayahnya sendiri, sekaligus Raja Israel pada waktu itu. Perlu keberanian. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, ini ya kadang-kadang tindakan kita yang sering salah. Yang kedua, saudara, seorang istri tunduk pada suami, atau seorang suami yang mengasihi istri. Seorang istri memang harus tunduk kepada suaminya. Firman Tuhan juga berkata demikian. Kalau Bapak Saudara boleh baca dalam Efesus pasal 6 yang tadi saya sampaikan ayat 1 sampai dengan yang ke-6, boleh baca saudara di rumah. Seorang istri memang harus tunduk kepada suami, tapi penundukan diri sampai sejauh mana harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Sampai sejauh mana? Batasnya adalah firman Tuhan. Batasnya adalah firman Allah. Apakah hal tersebut sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ya. Karena bagaimanapun juga istri harus lebih mentaati Allah daripada mentaati manusia, walaupun suaminya sendiri. Beranikah kita melakukan hal yang demikian? Firman Tuhan tidak sedang memprovokasi antara anak supaya melawan orang tua. Firman Tuhan tidak sedang menjadi provokator supaya istri berani sama suami. Tetapi taat kepada Allah adalah jauh lebih utama daripada taat kepada manusia atau suaminya sendiri. Saudara semua dalam Tuhan, demikian juga dengan seorang suami.
Seorang suami memang harus mengasihi istri, tapi jangan karena mengasihi istri lalu bertindak seperti Herodes. Saudara tahu apa yang dilakukan Herodes? Dia tega membunuh Yohanes Pembaptis hanya demi menyenangkan istrinya yang pada waktu itu lewat anaknya. Ini kan kasih karena sebuah, bukan karena menyenangkan hati Tuhan, bukan atas dasar karena taat kepada Tuhan. Karena apa? Mengasihi yang enggak jelas yang seperti ini. Ya, ini sudah. Kalau misalkan suami seperti Herodes atau istri seperti Herodias, istrinya Herodes namanya Herodias. Sepanjang mereka tidak taat kepada firman Tuhan, kita yang tahu tetap kita taat kepada firman Tuhan. Meskipun harus berbenturan dengan istri, berbenturan dengan suami sendiri. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, itu ya. Jangan sampai karena tunduk, jangan karena mengasihi, lalu kita nggak punya lagi acuan, lalu kita nggak punya lagi yang namanya batasan-batasan. Batasan kita adalah firman Tuhan, batasan kita adalah firman Allah. Itulah batasan kita adalah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Meskipun manusia itu adalah orang tuamu sendiri atau daripada orang-orang terdekat daripada kita. Contoh lagi saudara, di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini begitu gigih di dalam menjaga komitmen ketaatannya kepada Tuhan. 3 orang ini sangat-sangat gigih, saudara, sangat-sangat kuat. Ketika mereka di dalam ancaman, ketika mereka disuruh menyembah patung raja, tetapi mereka tidak mau melakukannya, sekalipun hukumannya adalah mati di atas dapur berapi. Kegigihan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, dia siap mati di dalam perapian. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal yang demikian, siap enggak kita? Siap enggak kita berbenturan dengan orang-orang yang kita kasih? 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan yang mereka sembah tidak menyelamatkan mereka, ya. Sekalipun Allah yang dia sembah tidak menyelamatkan mereka, dia katakan apa? Sekali-sekali mereka tidak akan goyah dari iman mereka kepada Tuhan. Dengan kata lain begini, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap mempercayaimu meskipun engkau tidak menolong aku. Ini kegigihan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun Tuhan yang dia percaya dia tidak akan menolongnya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kegigihan Sadrak, Mesak. Inilah prinsip yang teguh daripada mereka berpikir. Dan kegigihan mereka ini tidak sia-sia. Karena apa, saudara? Tuhan Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang disiapkan untuk membunuh mereka bertiga. Coba apa yang terjadi kalau saja Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih taat kepada raja daripada kepada Allah? Apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dia tidak akan mendapatkan pertolongan seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Kalau dia taat kepada raja Herodes, bagaimana dia bisa pulang ke negerinya lewat jalan lain? Jadi saudara di dalam Tuhan, inilah situasi ya yang membuat kita harus memilih antara firman Allah atau kehendak manusia. Mau ikut firman Tuhan, mau ikut kata Tuhan, atau mau ikut kata-kata manusia. Ya.
Mau ikut siapa? Ikut pasanganmu yang tidak benar mungkin di dalam menuntut, apakah itu istrimu atau suamimu, atau mungkin mengikut orang tuamu yang juga mungkin tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau mungkin juga mengikut daripada saudara-saudaramu yang tidak jelas. Saudara semua dalam Tuhan, apapun yang terjadi, saudara, jika itu membuat kita memilih, jika itu memang sebuah prinsip kepikiran seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita harus lebih memilih firman Tuhan. Kita harus lebih memilih daripada ketaatan kita kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dengar-dengaran akan apa yang diperingatkan oleh Allah, seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, tetapi dia terima, dia mau dengar-dengar akan daripada peringatan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengerti kebenaran? Firman Tuhan kemarin sudah berbicara kepada kita, kalau kita sudah mengerti kebenaran, dia perhatikan kasih. Bukan hidup mengisolasi diri, tetapi adalah hidup kita butuh orang butuh kita saling membutuhkan. Itu firman Tuhan 2-3 minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, tidak ada pilihan lain. Meskipun orang-orang yang terdekat dengan kita harus berbenturan dengan kita hanya karena beda ketaatan. Oleh sebab itu penting sebagai suami istri, orang tua dan anak, saudara, dan kita semuanya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya tidak salah ketika Mahfud mengatakan firman adalah pelita ketika diperang bagi jalan itu adalah tuntunan daripada kita semuanya supaya kita menghidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara semua dalam Tuhan, itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kedatangan Yesus, kedatangan Allah itu mengubah jalan hidup kita. Mungkin dulu kita hanya dengar-dengaran kepada manusia saja. Dulu kita hanya takut kepada orang tua, takut kepada suami, takut kepada istri. Kalau itu hanya sebatas toleransi silahkan, tetapi kalau itu sudah ujung-ujungnya melanggar dari firman Tuhan itu beda. Dulu kita mungkin orang-orang yang belum mengerti, tetapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita lewat apa yang sudah kita pelajari. Bahkan Yesus pun juga berkata, jangan takut kepada manusia. Dia itu orang-orang terdekat, orang-orang yang saudara kasihi. Tetapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa, tubuh di dalam neraka. Inilah pilihan terbaik. Ini pilihan terbaik. Seperti yang juga diterima oleh para rasul pada waktu itu, bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 29. Oleh sebab itu saudara semua dalam Tuhan, kedatangan Tuhan di dunia, kehadiran di dunia telah mengubahkan kita semua. Saya saudara di dalam Tuhan, saya juga tidak akan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya tanpa saya menerima Yesus dalam kehidupan saya. Saya tidak mungkin berdiri di hadapan orang-orang yang luar biasa yang hebat saat ini sebagai Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika kurang lebih 20 tahun yang lalu saya tidak menerima Yesus. Saya mengucap syukur karena kedatangannya itu mengubah jalan hidup saya, pola pikir saya. Kedatangannya merubah paradigma kita, cara pikir kita menjadi hal-hal yang baru. Ini Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Ya, mari kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan apa isi hati Tuhan. Tinggal Bapak Ibu Saudara sendiri yang merenungkan.
tinggal Bapak Ibu sendiri saudara yang pilih, yang boleh lakukan. Saudara semua dalam Tuhan, oleh sebab itu selalu kuasa Roh Kudus yang kita rindukan, yang kita nantikan untuk memimpin kita. Biar Natal kali ini tema yang diusung oleh gereja-gereja mengantarkan kita firman Tuhan ini untuk menyongsong tahun baru 23. Saya sudah pemain musik ya untuk maju ke depan.